Selesai dari kampus. Jadi malam ini kita akan membahas sedikit ya lanjutan materi yang sudah dipraktekkan oleh teman-teman kemarin terkait dengan preprocessing ya. Kemarin preprocessing yang saya berikan kemarin sampai ke visualisasi data ya. Saya cek udah mempraktekkan semua per hari ini. Jadi nanti setelah sampai membaca dataset sudah bisa semuanya, kemudian mengecek data kosong missing value, statistik deskriptif terkait dengan data. Itu kemarin sudah teman-teman praktekkan dengan cukup baik. Kemudian nanti untuk UTS itu nanti sifatnya nanti ke beberapa praktis yang sudah teman-teman kerjakan lebih kepada pemahaman karena kan online ya UTS-nya ya. Ini saya coba tampilkan dulu. Saya tampilkan screen Zoom. Oke, ya eh, kemarin ini ya sudah mulai dari import library dari Google, kemudian mounting ke Python sampai ke mengakses dataset, library, pandas dan seterusnya, sampai kepada ya visualisasi datanya dan mendeskripsikan data, data deskriptif statistik ya. Teman-teman mungkin di semester ke-5 mungkin sudah belajar statistik, belajar min, standar deviasi ya, nilai minimum maksimum. Ini untuk informasi datanya. Nah, ini malam ini teman-teman nanti ini udah bisa presensi online. Silakan kalau mau presensi online sudah bisa. Kalau malam ini harapannya teman-teman bisa melanjutkan data yang sudah ditampilkan, divisualkan tadi di pekerjaan sampai di plotting ini yang sudah dipilih. Tugas berikutnya adalah teman-teman melakukan normalisasi data. Jadi di apa ya di data science analysis, kemudian di data mining itu ada juga ya, sama di forecasting termasuk. Ada dua metode normalisasi yang digunakan untuk normalisasi data. Jadi normalisasi data ini adalah salah satu langkah ya di preprocessing yang cukup eh, krusial, yaitu digunakan untuk mentransformasi fitur-fitur data ya agar performance atau kestabilan uh, machine learning atau deep learning atau model yang kita propose itu lebih lebih baik lagi dengan melakukan pre-processing tersebut. Jadi biar model kita bisa optimal ya dengan pre-processing ini. Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah um, min-max normalization yang terkenal dan yang kedua adalah Z-score normalisasi. Jadi min-max normalization itu bisa disebut dengan feature scaling. Jadi dia membuat skala ya. Biasanya skalanya itu untuk min-max normalization ini di antara 0 dan 1. Yang kedua, normalisasi itu menggunakan standar Z-score atau Z-score normalization standard.
ya, atau dikenal dengan eh, standardization ya kalau di dalam literatur ini. Jadi melakukan transform atau menormalkan setiap data berdasarkan mean dan standar deviasi. Jadi itu ya, eh, mean max normalization itu berdasarkan standar deviasi. Sebenarnya ada lagi yang ketiga disebut dengan robust scaling ya. Robust scaling ini menggunakan median dan interquartile rank untuk menskalakan sebuah feature. Cuman di sini yang sering kita gunakan di forecasting itu biasanya kita menggunakan dua jenis normalisasi ya. Pertama min max normalization, yang kedua Z-score normalization. Nah, teknik min max normalization ini biasanya ya digunakan ketika rank atau rank data ya fitur tersebut ya sangat signifikan ya. Biasanya untuk data yang sangat fluktuatif yang sangat tinggi bedanya ya dari min ke max-nya itu jauh tetapi nilai min atau ratanya itu cukup jauh dengan ratanya itu. Nah, itu biasanya umumnya ya min max ini dibangun untuk menyelesaikan atau melakukan normalisasi data yang seperti itu. Berbeda dengan Z-score normalisasi ya ini biasanya kalau kemarin teman-teman melihat data itu kok cenderung kayak stabil begitu. Nah, ini sebenarnya Z-score itu didesain cocok untuk data-data yang cukup stabil. Nah, malam hari ini ya teman-teman melanjutkan ini menggunakan dari Geeks for Geeks atau nanti kalau kesulitan saya ada coding berikutnya bagaimana melakukan normalisasi. Tapi ini saya cukup ya. Jadi teman-teman memilih data set yang ada yang kemarin kemudian coba menjalankan ini ya untuk min max scalar untuk min max normalisasi. Jadi eh, cukup simple. Jadi pakai apa namanya function seperti ini udah bisa untuk membuat normalisasi min max. Ini contoh datanya. Jadi beberapa library yang digunakan seperti NumPy, eh, kemudian Scikit ya untuk min max scaling ini harus dimasukkan di dalam library-nya ya sebelum menjalankan min max scaling. Nah, contohnya ya teman-teman dari dataset yang kemarin yang sudah dipilih itu bisa memilih data terlebih dahulu, kemudian melakukan min max initialization, kemudian baru melakukan normalisasi terhadap datanya di bagian transform data, kemudian nanti hasilnya adalah ini data yang sudah dilakukan normalisasi dengan menggunakan min-max scaling. Nah, yang robust mungkin tidak perlu dilakukan, cukup dua aja sampai dengan JSCORE normalization. Sama JSCORE normalization juga perlu library ya di sini ada standar scalar namanya library-nya di sini. Kemudian standar data tinggal dimasukkan seperti ini. Nah, untuk UTS kita teman-teman, ini suara saya kayaknya udah mau selesai ya dari pagi ini agak maraton sedikit. Em, UTS nanti sifatnya kombinasi praktis ya antara open open book ya boleh buka referensi kemudian nanti hasilnya teman-teman akan diminta upload di form ya karena ini online di form kemudian ujiannya kita tanggal berapa sudah tahu nanti online ujiannya ya khusus kuliah ini online. Kemudian nanti di tanggal berapa itu nanti teman-teman nanti mengisi, mempraktekkan. Jadi materinya sampai yang normalisasi barusan, nanti link materinya akan saya share di grup begitu untuk media. Jadi kalau mengerjakan apa yang saya minta tadi sama yang barusan harusnya sih nggak ada masalah dengan UTS nanti.
Nanti setelah UTS kita akan mencoba untuk setelah normalisasi kita akan mendesain model model untuk forecastingnya. Nanti kita bisa menggunakan RNN atau MLP multi layer perceptron. Ke- Kemudian kemudian CNN mungkin ya dan beberapa yang lain. Kita akan coba gunakan untuk melakukan prediksi setelah mid ya sampai nanti ke pengujian model. Gimana? Timur deket pohon mangga itu mana? Oh, sana berarti, Pak. Belakang. Ya. Ya. Begitu, kawan-kawan. Ini jelas kira-kira? Jelas, Pak. Oke ya. Jelas. Nanti praktis sama ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab di situ. Tapi kasusnya nanti berdasarkan dataset yang dipilih masing-masing, seperti kemarin. Oke. Ini ini Gigs for Gig. Di akhir, mudah-mudahan di akhir kuliah ini, kita coba bisa eh, hasil-hasil analisis dari teman-teman di forecasting ini bisa kita tuliskan gitu ya, sebagai sebuah artikel ilmiah mungkin kita kumpulkan bareng-bareng. Lumayan untuk menambah-nambah eh, ini ya, publikasi mungkin kalau besok teman-teman mau melaksanakan S2. Presensi sudah semua, UTS sekali lagi praktikum dari yang praktik apa ya, praktik dari kemarin dari mulai ngambil dataset, kemudian sampai pre-processing, menampilkan data statistik sampai dengan normalisasi. Tuh. Cukup? Ada yang ditanyakan? UTS terutama ya. UTS kalau mungkin karena itu online ya. Ya kalau online tuh seingat saya mengorganize secara sendiri. Nanti kalau soalnya belum di-share sama Prodi, nanti mungkin akan saya share via grup ya, via grup. Atau bisa jadi nanti kalau pas waktunya kita bisa online via Zoom ya, Zoom meeting untuk ujiannya. Untuk biar saya tambahkan penjelasannya. Saya sudah melihat tugas teman-teman kemarin, prinsipnya nampaknya ya bisa running semuanya ya. Ada satu yang disimpan di Kaggle juga ya, satu orang kalau nggak salah. Mas Farid ya. Di Kaggle nanti dibuat di ini ya Mas, dibuat di collab ya Mas ya, di collab ya. Langsung di collabnya ya Mas linknya. Yang untuk pas ujian ya, Mas Mas Farid ya. Mas Farid aktivis Kaggle bagus. Tapi sebaiknya sementara ini yang materi kita di sini tidak dipublikasikan dulu ya ke publik ya. Kita coba di luar. Tapi nggak apa-apa nanti setelah ini setelah kuliah sebenarnya nggak masalah. Cuman untuk saat ini bisa di collab terlebih dahulu. Oke. Tapi itu manfaat Mas Farid bagus itu. Ada di penjelasannya juga ditambah di situ ya Mas ya. Sudah cukup baik. Gitu teman-teman. Mohon maaf ini malam-malam terakhir kita intinya saya ingin menyampaikan perihal UTS seperti yang saya sampaikan tadi. UTS sifatnya praktis, online, kemudian boleh boleh open book, kemudian materinya dari yang terakhir teman-teman praktekkan sampai dengan nanti apa min max scalar sama z score untuk normalisasinya. Gitu.
Cukup? Tidak ada yang ditanyakan jelas malam ini? Cukup ya? Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh.